Menjadi raja dalam hitungan hari? Ya, di Alkitab dituliskan sebuah peristiwa kudeta berdarah yang akhirnya raja tersebut hanya memerintah cuma beberapa hari saja. Kapan hal ini terjadi dan siapakah raja tersebut? Yuk ikuti ulasan fakta Alkitab kali ini. Kerajaan Israel Utara diperintah oleh Raja Elah, seorang raja yang tidak memerintah dengan baik dan melakukan penyembahan berhala. Zimri, panglima perangnya yang menguasai setengah kekuatan pasukan kereta, kemudian melakukan kudeta dengan cara keji. Ia melakukan konspirasi pembunuhan terhadap sang raja di rumah Arza, kepala rumah tangga istana. Zimri menghabisi nyawa Elah yang sedang dalam keadaan mabuk berat di sebuah pesta di rumah Arza. Aksi penumpahan darah Zimri tidak berhenti di situ. Setelah Zimri naik tahta menggantikan Elah, ia membantai semua keluarga Baesa, ayah dari Elah, dan semua garis keturunannya. Bahkan orang-orang dekat keluarga Baesa tak ada yang dibiarkan hidup. Apa yang dialami keluarga besar Baesa ini sebenarnya adalah pemenuhan dari nubuat Tuhan bahwa Baesa dan keluarganya akan disapu bersih. 1 Raja-Raja 16 ayat 3. Hal ini karena Baesa dan keturunannya melakukan apa yang dianggap jahat di mata Tuhan. Elah menjadi raja pada tahun ke-26 dan tewas pada tahun ke-27 pemerintahan Raja Asa dari kerajaan Yehuda. Menurut William F. Albright, memperkirakan pemerintahannya terjadi antara 877 sampai 876 sebelum Masehi. Sementara Edwin R. Thiel menulis 886 sampai 885 sebelum Masehi. Zimri melakukan kudeta berdarah tersebut di tengah situasi peperangan Israel dan Filistin. Sebagian prajurit Israel sedang berada di medan perang. Mereka sedang berkemah untuk mengepung wilayah Gibeton yang dikuasai Filistin. Pasukan Israel yang sedang bertugas di Gibeton ini dipimpin oleh Omri. Sejumlah orang mengabarkan pada Omri dan pasukannya bahwa terjadi perebutan kekuasaan di ibu kota kerajaan Israel, Tirza. Saat itu juga, bangsa Israel yang berada di Gibeton menobatkan Omri menjadi raja. Mereka rupanya tidak setuju dan mengutuk keras aksi Zimri. Setelah pengepungan di Gibeton selesai, Omri dan pasukannya berangkat menuju Tirza dan mengepung istana Raja Zimri. Kedua mantan panglima perang itu berhadapan dengan kekuatan militer masing-masing, tapi rupanya Omri lebih unggul daripada Zimri. Omri dan pasukannya berhasil merebut Tirza. Artinya, ibu kota kerajaan sudah jatuh ke tangan Omri. Zimri yang menyadari kekalahannya melakukan tindakan mengejutkan. Ia masuk ke dalam istana dan membakar seluruh istana. Zimri sengaja tidak beranjak ketika api berkobar melumat seluruh komplek istana. Zimri sengaja melakukan bunuh diri dengan cara membakar istana. Ia menjadi raja yang pemerintahannya hanya berusia 7 hari. Zimri menjadi satu-satunya raja Israel yang usia pemerintahannya paling pendek, sekitar tahun 885 sebelum Masehi. Teks sejarah menunjukkan Zimri mungkin bukan orang Israel. Zimri mungkin adalah budak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan sehingga tuannya mempercayakan kedudukan tinggi. Nama Zimri juga bukanlah nama yang biasa bagi bangsa Yahudi. Hal inilah yang membuat sejarawan menyaksikan Zimri berdarah Yahudi. Ada masanya nama Zimri menjadi terkenal karena dipakai untuk ejekan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti dia. Namanya menjadi legenda yang memalukan di Israel. Ratu Isabel, janda mendiang Raja Ahab, pernah mengejek Yehu sebagai Zimri pembunuh tuannya. 1 Raja-Raja 9 ayat 30-31. Isabel benar-benar sebal dan marah karena Yehu yang telah diurapi Elisa sebagai Raja Israel telah membunuh Yoram raja sebelumnya. Bisa dipahami kemarahan Isabel, sebab Yoram adalah anak Isabel dan Ahab. Jesiers, prestasi harus diraih dengan perjuangan yang benar. Jalan pintas memang ada, tetapi terlalu banyak risiko untuk menyakiti, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Berjuanglah dengan benar untuk meraih mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup Anda, dan muliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Anda diberkati dengan fakta Alkitab kali ini? Tuliskan di kolom komentar pendapat Anda ya.
Saya juga mengajak Anda untuk menjadi berkat bagi Indonesia dengan memuridkan generasi bersama CBN Indonesia. Caranya, dengan donasi melalui scan QR Code dan berikan kode 010 di akhir nominal donasi. Atau bisa juga melalui link yang ada di deskripsi. God bless you!